Video ini menggambarkan mengenai salah satu contoh terjadinya perubahan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan sendiri merupakan suatu keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangannya manusia. Salah satu contoh terjadinya perubahan kebudayaan yaitu karena adanya penemuan. Salah satunya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah seperti saat ini. Beda dengan masa lalu yang masih menggunakan surat menyurat, sedangkan pada masa kini cukup menggunakan handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh. Sebagai identitas diri bangsa Indonesia, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia bangga saat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sesuai dengan Pemda, terutama untuk generasi muda yang akan meneruskan perjuangan orang-orang terdahulu dalam menjaga kebudayaan Indonesia. Namun, kenyataannya yang terjadi di sekitar kita malah sebaliknya. Semakin hari, semakin banyak orang yang melupakan kaidah bahasa Indonesia. Mereka lebih senang menggunakan istilah gaul dan modern, serta menyisipkan istilah-istilah asing saat berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia. Contoh nyata yang terkait penggunaan istilah-istilah asing yang sering kita dengar adalah adanya bahasa gaul yang sebagian besar digunakan dan digandrungi oleh anak muda, seperti which is, like, literally, fine, on the way, dan lain sebagainya. Permasalahan budaya global yang masuk ke Indonesia. Globalisasi sebagai pintu untuk melangkah ke dunia luar, saling berinteraksi dengan dunia luar. Namun masuknya globalisasi tidak semata-mata berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Globalisasi menggeser nilai nasionalisme dan kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Oleh sebab itu, perlulah bagi kita untuk membatasi lingkup globalisasi yang mana yang harus diterapkan dan yang mana yang harus ditolak. Solusi mengatasi dampak negatif akibat dari komunikasi global di Indonesia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Sesuai dengan namanya, globalisasi terjadi secara global dan banyak negara yang terlibat di dalamnya. Globalisasi membuat adanya banyak pertukaran di berbagai bidang, misalnya pemikiran dan kebudayaan. Walaupun bisa menghubungi berbagai negara, globalisasi juga bisa membawa dampak negatif. Cari tahu dampak negatif globalisasi di bidang budaya, sosial, dan ekonomi yuk. Dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi di bidang sosial dan budaya. Globalisasi membuat kita bisa mengenal budaya dari negara lain dan bertukar kebudayaan. Tapi kebudayaan barat yang menyebar cepat bisa mempengaruhi kebudayaan kita sendiri. Akibatnya kebudayaan lokal bisa cepat berubah karena menyesuaikan dengan kebudayaan lain. Perubahan ini bisa dilihat dari gaya berpakaian, kebiasaan makan, sampai kebiasaan berbicara atau berbahasa. Hal ini bisa membuat rasa nasionalisme dan cinta pada budaya asli jadi berkurang. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi.
Di bidang ekonomi, globalisasi bisa membuat negara-negara jadi saling bersaing untuk mendapatkan konsumen. Produk-produk buatan lokal bisa tersaingi dengan masuknya produk-produk buatan negara lain. Beberapa barang yang harganya terjangkau juga mempengaruhi lingkungan. Misalnya, alat transportasi yang jumlahnya semakin bertambah dan membuat kemacetan lalu lintas. Globalisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Begitu pula dengan dampak negatifnya. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif globalisasi di Indonesia? Solusi dalam mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Pertama, meningkatkan potensi dalam negeri. Negara berkembang seperti Indonesia cenderung membutuhkan teknologi dari negara maju. Untuk itu, dengan meningkatkan potensi dalam negeri, negara dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri bisa menjadi salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif globalisasi. Mengapa demikian? Sebab dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, gaya hidup atau budaya dari negara lain yang tidak relevan pun dapat dihindari. Ketiga, cerdas dalam memilah budaya asing. Adanya globalisasi menyebabkan banyak budaya asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Akan tetapi, tidak semua budaya tersebut sesuai dengan nilai, norma, keyakinan, dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, kita harus menjadi pribadi yang cerdas dalam memilih dan memilah budaya asing. Keempat, memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat membantu kita untuk menyaring budaya yang masuk akibat globalisasi. Singkirkan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan nilai-nilai Pancasila juga akan membantu kita untuk menghormati budaya Indonesia. Kelima, mengutamakan kemajuan sektor ekonomi. Aspek ekonomi adalah prioritas apabila ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berguna untuk mencegah 1. Peningkatan angka pengangguran, 2. Peningkatan harga barang, dan 3. Konflik dalam masyarakat. Itulah cara mengatasi dampak negatif globalisasi. Walaupun begitu, globalisasi juga membawa dampak positif jika kita bisa menyaringnya dengan baik. Sampai di sini dulu ya videonya. Semoga kalian memahami dampak negatif dari globalisasi ini. Sampai jumpa. Sebagai identitas diri bangsa Indonesia, sebagai identitas diri bahasamu sih. Di sini.